Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Permatasari. Saya Megawati Silvia. Nama saya Nur Hopipah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama yaitu definisi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Menurut Gunawan Adisaputra dan Marwan Asri menyatakan bahwa budget atau anggaran merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, sedangkan penganggaran menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas, dan pelaksanaan rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana itu. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Pengendalian atau kontrol adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Selanjutnya tujuan penganggaran. Tujuan penganggaran ada 4. 1. Memaksa manajer membuat rencana. 2. Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 3. Sebagai standar bagi evaluasi kinerja. 4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran dan sistem penyusunan anggaran yang akan dibacakan oleh Megawati Silvia. Jenis-jenis anggaran. Anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional atau operasional budget. Yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget. Yang selanjutnya ada dalam anggaran berkelanjutan atau bergulir. Setelah anggaran 1 bulan direalisasikan, anggaran 1 bulan di masa mendatang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Dan yang terakhir ada anggaran yang selalu diperbaharui atau continuously update budget. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbaharui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Sifat penyusunan anggaran yaitu ada 4. Yang pertama, tradisional budget system atau sistem anggaran tradisional. Tradisional budget system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran atau analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang kedua ada performa budget system. Performa budget system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti apa yang terjadi di dalam tradisional budget, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup, dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada planning, programming, dan budget system atau PPBS. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada menyusun rencana dari program rencana yang disusun sesuai dengan tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat, karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi lainnya. Yang terakhir ada Zero Budgeting atau ZBB. ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dari semua kegiatan dimulai dari basis 0. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Pendekatan penyusunan anggaran. 1. Pendekatan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K atau L untuk menghasilkan dokumen LKAKL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K atau L, baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Yang kedua, pendekatan penganggaran berbasis kinerja PBK. PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun anggaran. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah menentukan beberapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat
aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas lainnya. Sesungguhnya, anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Dalam laporan kinerja yang berguna, maka biaya sesungguhnya dan biaya dianggarkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Oleh karena tingkat output sesungguhnya berbeda dari output direncanakan, maka dibutuhkan metode lain untuk menghitung biaya yang seharusnya terjadi atau dianggarkan pada tingkat output sesungguhnya. Yang kedua ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah biaya yang sama akan terjadi pada berbagai aktivitas. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel atau variable budget. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Kesimpulannya, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan untuk sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Anggaran juga mempunyai beberapa komponen, di antaranya anggaran induk yang di dalamnya dibagi menjadi dua, yaitu operasional dan keuangan, dan masih terbagi beberapa komponen lagi, dan semua saling mempunyai keterkaitan satu sama lain. Demikian materi presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.